Baik, kembali di Bincang Pagi pemirsa, langsung saja saya lanjutkan kembali. Nah ini masih seru nih, tapi Pak Bibit saya tanya dulu nih ya, mohon di pause sebentar perbincangannya. Tapi ini kita melihat dari hasil komite etik pada saat sprindik Anas Urbaningrum bocor begitu ya, sudah ada hasilnya. Nah Anda melihat kalau ini ada komite etik lagi dibentuk dan kemudian terbukti melanggar begitu Abraham Samad, artinya ini kemungkinan besar akan diberhentikan atau bagaimana Anda melihatnya? Saya lupa ingat itu apa sanksinya apa, tapi yang jelas peringatan kedua nanti melakukan lagu baru baru nanti diberhentikan, udah nggak ada lagi. Oke, saya mungkin bisa diingatkan kembali bahwa ini kategori sedang, sanksinya peringatan tertulis untuk memperbaiki sikap, perilaku dan tindakan, kemudian diminta untuk membedakan hubungan pribadi dan profesional begitu. Apakah sebenarnya Pak, kalau hasil dari komite etik dari pengalaman Anda ini bisa menjadi referensi atau ini benar-benar kasus yang berbeda Pak, jika ada kasus lagi? Hanya referensi saja kan, kalau kasusnya beda, ini kasusnya beda, hanya referensi saja. Saya kira dari sikap perilaku tadi harus dirubah. Kalau masih belum mau merubah ya melanggar kode etik lagi. Pak Jamin Ginting, Anda melihat bahwa sudah ada kasus yang pertama, terus kemudian kedua tetap Anda melihat bahwa tidak usah gitu komite etik. Ini kita beda ya, kasus yang pertama itu sprindik, dengan yang ini berbeda sekali. Karena kasus yang pertama itu orang yang ditetapkan itu ternyata belum mendapat surat, tiba-tiba media sudah gentayangan semua situ, dan itu merasa hak konstitusi orang tersebut, ya hak konstitusi itu yang dilaporkan sama beliau tersebut. Sekarang masalahnya Pak Hasto merasa orang ini seperti Abraham Samad sudah melakukan suatu perbuatan berkomunikasi dengan publik dan ada unsur di situ ya, saya belum bisa katakan unsur yang mungkin melanggar pasal 36 junto pasal 65. Nah itu. Nah kalau seperti itu Pak Hasto tidak datang atau orang tidak ada melaporkan, tentunya permasalahannya adalah apakah dia bisa cari data dari mana. Makanya saya katakan kalau nanti ada Komisi 3 ataupun siapapun yang pelapor mengatakan oh ini public interest yang harus mendapat attention daripada KPK karena menyangkut perilaku seseorang komisioner. Nah itu mungkin bisa. Oke. Begitu. Pak Junimart, saya mengutip pernyataan dari Pak Abdullah Yamahua minggu lalu kepada Metro TV yang menyatakan bahwa jika kemudian terbentuk komite etik lagi ini untuk kedua kalinya dan kemudian Pak Abraham Samad terbukti melanggar, ini ada kemungkinan nanti berujung pada pemberhentian. Komisi 3 fokus pada tujuan akhirnya itu atau tidak sebenarnya? Ya tentu kami dari Komisi 3 ya melakukan fungsi kedewanan, yaitu fungsi pengawasan. Ya fungsi pengawasan. Hari ini kita mengundang Pak Hasto, Pak Hasto untuk lebih memperdalam, mengkritisi tentang apa yang sudah beliau sampaikan kepada mass media. Ini kita kritisi, nanti akan kita rangkum, dan tidak menutup kemungkinan juga kami akan memanggil yang lain-lain, ya termasuk si Pak Sugianto, ya termasuk Pak Cahyokumolo, dan termasuk juga mungkin Pak Abraham Samad. Ya kita akan panggil semua, kita klarifikasi mengenai ini bagaimana sebenarnya. Kami tidak masuk ke ranah hukum, tetapi kami masuk kepada fungsi pengawasan. Ini sangat perlu. Karena itu kami mengusulkan agar segera dibentuk komite etik itu perlu. Karena itu dasar dan itu menjadi aturan yang harus dibuat di dalam fungsi kelembagaan KPK khususnya. Ini kan lembaga kejujuran KPK ini. Dan integritasnya harus betul dipertahankan karena masyarakat juga sekarang bertanya-tanya. Nah Pak Bibit, ini masyarakat tentunya bertanya-tanya bagaimana kebenaran dari sejumlah tuduhan dan tudingan kepada Pak Abraham Samad. Sebenarnya mekanismenya bagaimana Pak di dalam komite etik untuk membuktikan sejumlah tuduhan itu benar atau tidak? Saya sebut ya ada tuduhan mengenai pertemuan dengan sejumlah partai politik. Itu boleh atau tidak dan bagaimana pembuktiannya? Ini mungkin Anda bisa jelaskan Pak Bibit. Pertemuannya saya kira nggak ada larangan ya. Tidak ada larangan. Ada larangan. Yang dilarang itu adalah ketemu dengan tersangka atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tersangka. Apakah tokoh politik tadi terkait dengan tersangka? Gitu kan? Kalau ada terkait ya berarti udah ada pelanggaran. Bahkan pasal 36 itu kena itu kan. Kalau tidak ada pelanggaran dengan tuduhan yang ada, kenapa harus pakai seperti masker kemudian topi itu Pak? Kalau misalnya terbukti itu benar ya Pak? Nggak tahu lah, itu kan baru informasi sepihak ya. Jadi kita tidak bisa mengambil secara. Nggak bisa itu, karena alat bukti itu harus ada dua ya Mbak ya. Kalau pernah kita punya alat bukti hanya satu ya, kita setengah mati cari yang kedua tuh nggak ketemu ya, akhirnya orang itu selamat.
padahal kita yakin orang itu terima duit itu. Tapi kan ada satu hal yang harus digarisbawahi juga, bahwa dalam pertemuan itu menurut Pak Hasto ya, dalam tanda petik Pak Abraham Samad mengatakan bahwa dia juga sudah membantu dalam proses hukum ya terhadap seseorang ya, sampai dihukum seringan mungkin sampai A sampai B. Ini kan sudah merupakan pelanggaran juga. Pak Bibit, ini adalah tuduhan serius begitu ya. Bagaimana kemudian nanti ini semoga komite etik segera terbentuk, tapi bagaimana untuk pembuktiannya mengenai tuduhan membantu keringanan hukum itu tuduhan serius? Kita mengumpulkan informasi kan, komite etik mengumpulkan informasi dengan memanggil orang. Kemudian kita juga bisa membaca media segala macam sebagai sumber informasi. Bener nggak? Kalau perlu panggil wartawannya juga kan, dari mana Anda dapat informasi segala macam. Sehingga harus yakin benar, dan memang komite etik ini juga harus apa ya? Dalam independen ya. Dalam kode etik itu di pasal 6 ayat 1 huruf kalau nggak saya salah dia harus membatasi diri bertemu di ruang publik, hotel dan segala macam. Nah, kalau saya dengar dari Pak Hasto dan bukti-bukti itu pertemuannya di apartemen yang membutuhkan kunci khusus untuk masuk apartemen tersebut, dan tidak semua orang bisa masuk seperti itu. Nah, inilah makanya kalau benar faktanya seorang pimpinan KPK masuk dalam ruang bukan ruang publik ya, ruang privasi yang hanya masuk hanya beberapa orang saja, ini bisa berindikasi juga bahwasanya kode etik bisa diterapkan kepada Pak Abraham Samad. Tapi sekali lagi saya justru berpikir ini perlu atau enggak kode etik? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Kalau konteksnya karena sudah ada ranah hukum yang membidangi hal tersebut sebagai kasus pidana. Nah, satu, yang kedua tadi kalau Pak Hasto nggak mau mengadukan, siapa yang mau mengadukan? Ya kecuali kalau public interest KPK Komisi 3 yang melaporkan tersebut, atau masyarakat yang merasa LSM atau siapapun yang melakukan itu. Nah, kita harus bedakan antara etika dan hukum. Oh ya, saya setuju mengenai hal itu. Bedakan. Nah, tetapi kalau sudah sesuatu di jalur hukum sudah diperiksa, tunggu dulu proses hukumnya, begitu. Jangan nanti etik ini mempengaruhi hukum yang ada. Nah, ini akan terbentuk opini yang akan membenturkan keduanya. Nah, ini lagi menjadikan suatu permasalahan di hadapan publik. Itu yang saya sarankan seperti sebenarnya itu. Kalau menurut saya etik itu justru memperkuat hukum itu sendiri. Kalau hasilnya sama, senada. Kalau hasilnya tidak senada, mungkin itu yang dikhawatirkan. Ya, makanya tadi saya bilang, ya tentu ya, yang diminta di sini kejujuran. Itulah fungsi etik itu. Ya, kejujuran. Nah, ini akan menjadi bagian dari bahan kepada proses hukum selanjutnya. Begitu loh. Jadi ya, memperkuat bukan justru malah melemahkan atau malah mengganggu. Memperkuat. Dalam etika saja dalam kode etik yang dibentuk oleh komite, melalui komite itu sudah terbukti. Ini kan menguatkan juga untuk proses selanjutnya. Sepanjang terbukti itu menguatkan. Tapi kalau itu tidak terbukti dan menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Abraham Samad, bagaimana muncul pelanggaran pidana? Nggak akan bisa muncul pelanggaran pidana kalau pelanggaran kode etik tidak ada. Nah, Pak Bibit nanti mungkin bisa dielaborasi lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mohon maaf, pemirsa, Bincang Pagi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.